pelajari kemarin. Pengantar literasi digital. Apa sih yang dimaksud dengan pengantar literasi digital? Kenapa pengantar literasi digital ini diperlukan? Bagaimana kita mempelajari pengantar literasi digital ini? Simak baik-baik ya teman-teman. Cara kerja internet yaitu dimulai dari data yang dikirimkan atau informasi yang akan dibagikan. Data tersebut dibagi ke beberapa paket kecil yang dikirimkan lewat beberapa jalur berbeda. Nah, cara kerja internet ini dimulai dari data yang dikirimkan. Contohnya, kita mengirim data seperti tugas kuliah yang akan kita kerjakan melalui Word, PowerPoint, atau yang lainnya. Kemudian, cara kerja internet. Langkah pertama, melalui ISP. ISP adalah Internet Service Provider, yang mana ISP ini membantu memberikan jaringan sehingga pengguna bisa mengakses dunia maya dari ISP ini. Kemudian kita bisa mulai menggunakan browser seperti Google Chrome, Opera, Firefox, kemudian sebagainya yang bersangkutan dengan browser. Kemudian dilanjut langkah kedua yaitu menggunakan DNS atau Domain Name System, yaitu sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Kemudian dengan adanya DNS ini, untuk mendapatkan informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya. Nah, kemudian Kemudian langkah ketiga itu dilanjut menggunakan TCP, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari komputer lain di dalam jaringan internet. Jadi, langkah ketiga ini menggunakan TCP, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas. Jadi, TCP ini juga sangat diperlukan untuk digunakan dalam memproses internet. Langkah keempat yaitu kembali lagi tugas browser yang kita gunakan, yang mana akan mengubah semua potongan data tersebut menjadi gambar artikel ataupun yang lainnya. Jadi langkah keempat ini kembali lagi kepada awal, apa yang kita kerjakan, kemudian akan muncul hasil dari apa yang dikerjakan menggunakan internet ini atau browser ini. Kemudian lanjut teman-teman. Selanjutnya yang termasuk internet adalah email. Email yaitu metode komunikasi yang mana menggunakan perangkat elektronik untuk mengirim pesan melalui internet atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirim melalui jaringan komputer. Nah, email ini sangat kita butuhkan ya teman-teman, karena mengirim pesan melalui internet itu sangat diperlukan untuk masa kini. Apa-apa WA, apa-apa gimana gitu. Kemudian ada Messenger. Messenger adalah fasilitas dalam internet yang berfungsi untuk berkomunikasi sesama pengguna internet yang sedang online. Selain Messenger juga terdapat beberapa yang berkaitan dengan internet. Jadi Messenger ini juga pada zaman dulu, pada tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan fasilitas yang sangat berguna sekali. Kemudian dilanjut dengan sejarah internet. Nah, kita harus mengetahui ya teman-teman, bagaimana sejarah internet itu bermula, kapan terjadinya, kenapa bisa sampai saat ini internet bisa digunakan. Nah, internet berawal daripada
dari tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu US Defense Advanced Research Project Agency atau DAFRA, melakukan penelitian tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik. Perangkat lunak sistem. Ada beberapa perangkat lunak seperti perangkat lunak embedded system, perangkat lunak operating system. Nah, pertama, embedded system atau sistem tertanam merupakan suatu komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam suatu kesatuan sistem, contohnya seperti jam tangan digital, kamera digital, kalkulator, modem, kulkas, mesin cuci otomatis, dan yang lainnya. Perangkat lunak lanjut dengan perangkat lunak operating system. Perangkat lunak ini dapat menjalankan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan operasi aplikasi seperti Microsoft, Windows, Linux, Mac OS, Apple, Google, Android, dan US Windows Phones. Nah, perangkat lunak operating system juga ini sangat berguna ya bagi perangkat-perangkat yang ada di HP kita atau yang lain. Kemudian dilanjut dengan sistem kerja embedded system. Adalah berupa input analog atau digital yang dilakukan oleh pengguna. Contohnya seperti melalui saklar tombol, keypad, sensor, dan layar sentuh. Nah, memproses input yang telah dengan cara memproses input yang telah diberikan, pemrosesan dapat berupa perhitungan atau konversi, memberikan hasilnya melalui perangkat output. Kemudian cara kerja sistem operasi komputer. Cara kerja sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Jadi sistem operasi komputer ini hanya bisa dilakukan setelah menerima instruksi dari penggunanya. Kemudian ada beberapa perangkat lunak lainnya yang sudah tadi disebutkan, seperti ada perangkat lunak sistem operasi desktop. Ini digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux. Ini termasuk ke dalam perangkat lunak sistem operasi desktop, yang mana sistem operasi ini telah menggunakan antarmuka pengguna grafis atau disebut GUI. Tuh, teman-teman. Jadi kemudian perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman ini merupakan software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Komputer ini mengerjakan informasi data berdasarkan kumpulan perintah program yang telah dibuat oleh program. Kumpulan perintah ini harus dimengerti oleh komputer. Kemudian bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkatan. Itu bahasa pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit diamati karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang mengerti hanyalah pembuatnya saja, karena isi programnya berupa kode-kode mesin. Jadi bahasa pemrograman tingkat rendah ini sulit untuk diamati oleh kita. Kemudian dilanjut dengan bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language. Ya, merupakan bahasa pemrograman di mana pengguna instruksi sudah mengerti bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan. Nah, pemrograman tingkat menengah juga masih terlalu sulit untuk kita mengerti karena ada banyak beberapa singkat-singkatan yang kita tidak mengerti.
Lalu ketiga, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language, merupakan bahasa yang mempunyai ciri lebih terstruktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, contoh bahasa level ini adalah Delphi, Pascal, Oracle, bahasa seperti Java, PHP, ASP, biasanya digunakan untuk pemrograman pada internet dan banyak yang terus berkembang yang saat ini biasanya dengan ekstensi pemrograman dari generasi ke generasi lainnya. Generasi pertama ini ada bahasa pemrograman generasi pertama yang mana berorientasi pada mesin program yang disusun dengan menggunakan bahasa mesin. Tentu saja program generasi ini sangat sulit untuk dipahami oleh orang awam dan sangat membosankan bagi pemrograman. Jadi generasi ini masih agak sulit untuk menggunakan bahasa mesin. Kemudian dilanjut dengan generasi kedua, ada bahasa pemrograman generasi 2. Ini menggunakan bahasa rakitan atau assembly sebagai pengganti kode-kode biner. Contohnya instruksi yang ditulis dalam bahasa rakitan akan terjadi seperti berikut. Tampak bahwa penggunaan notasi seperti MOV, AH, O2 jauh lebih mudah diingat atau dipahami daripada penulisan instruksi dalam bahasa mesin. Kemudian lanjut, bahasa pemrograman generasi ketiga yaitu menggunakan pendekatan prosedural. Sebagai bahasa prosedural, pemrograman ini perlu menuliskan instruksi-instruksi yang rinci agar komputer bisa melaksanakan tugasnya. Program ditulis dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai manusia seperti wait untuk menampilkan sesuatu. Kemudian ada bahasa mengalami generasi 4 dirancang untuk mengurangi waktu pemrograman dalam membantu program sehingga diharapkan produktivitas pemrograman jadi meningkat dan program dapat dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Bahasa pemrograman generasi keempat biasa disebut sebagai high level language atau bahasa berorientasi pada masalah atau problem oriented language karena memungkinkan memakai menyelesaikan masalah dengan sedikit penulisan kode dibandingkan pada bahasa prosedur. Kemudian bahasa pemrograman generasi kelima yaitu kelompok bahasa-bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk menangani kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah disiplin dalam ilmu komputer yang mempelajari cara komputer menarik kecerdasan manusia. Jadi ini generasi kelima akan dibuat menjadi program yang sangat cerdas seperti manusia ya. Kemudian aplikasi keuangan dan aplikasi pencatatan. Aplikasi keuangan adalah program yang digunakan untuk mengatur keuangan, keperluan pribadi, bisnis, instansi maupun perusahaan. Aplikasi ini berfungsi untuk memantau alur transaksi keuangan dengan akurat sehingga dapat mengetahui keuntungan ataupun kerugian bisnis yang sedang dijalankan. Jadi aplikasi pencatatan ini sangat penting bagi aplikasi keuangan digital. Merupakan salah satu layanan yang banyak digunakan oleh pengguna internet global seperti aplikasi vintage, pembayaran yang makin digandrungi karena kemudahan akses keuangan yang diberikan oleh konsumen. Nah, aplikasi keuangan digital ini sangat penting bagi orang-orang yang mengurus keuangan perusahaan.
yang akan dijelaskan. Nah, kemudian awal mula komputer. Nah, tuh awal mula komputer bentuknya sangat aneh ya, unik. Kemudian dilanjut dengan foto yang kedua, foto ketiga, kemudian foto keempat menambah canggih, memiliki fungsi tertentu, memiliki fungsi yang baru. Kemudian lanjut foto kelima, mulai merubah. Kemudian yang kelima dan terakhir, input dan output, perangkat output atau input device yang berfungsi untuk memasukkan perintah untuk kemudian diproses dan hasil akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output atau output device. Perangkat input ini ada banyak jenisnya, tetapi yang paling umum kita temui saat menggunakan komputer adalah keyboard. Keyboard merupakan bagian dari input device yang berfungsi memasukkan perintah berupa karakter atau kombinasinya. Kemudian ada mouse. Mouse berguna untuk menggerakkan kursor atau pointer lainnya. Keempat, ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk mengcopy teks gambar dalam bentuk digital karena juga memiliki beberapa macam, yaitu flatbed scanner, PSG scanner, dan handy scanner. Banyak sekali ya macam-macam scanner. Nah, kelima dilanjut dengan light pen. Light pen ini merupakan perangkat device yang berguna untuk menggambar grafis atau teknis di komputer. Nah, komputer akan membaca light pen dengan sensor yang dia miliki. Biasanya seorang teknisi yang menggunakan light pen ya, yang sering menggunakan light pen mungkin seorang teknisi maupun teknisi apapun itu. Kemudian output. Nah, output atau data atau perintah yang telah diproses oleh komputer akan ditampilkan oleh output device. Berikut beberapa contoh output device. Pertama, ada printer. Printer merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Kedua, ada monitor, merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang ingin diketahui oleh para pengguna komputer. Data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berada penyimpanan kemudian diproses oleh prosesor. Ketiga, ada speaker. Speaker termasuk output device yang berguna mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker selalu digunakan di warnet dan tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Nah, keempat yaitu ada proyektor. Proyektor atau proyektor yang disebutnya merupakan bagian dari perangkat luar yang berfungsi untuk menampilkan data atau gambar kepada audiens. Nah, alat ini biasanya ada di ruang meeting. Kelima, ada plotter merupakan output device pada komputer dengan cara kerja yang sama seperti printer. Bedanya, plotter ini digunakan untuk mencetak kertas yang punya ukuran sangat besar seperti kertas A1, A2, dan juga A3. Keenam, ada headset atau headphone. Headset juga termasuk output untuk mendengarkan data berupa suara atau visual dari komputer bagi para pengguna komputer. Biasanya headset digunakan di internet agar saat kita memainkan musik. Nah, kemudian ada penyimpanan internal. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Letak memori internal berada di dalam perangkat sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, jenis memori ini harus ada dalam setiap perangkat seperti smartphone, komputer, dan laptop supaya sistemnya tetap bisa berjalan dengan lancar. Sangat penting penyimpanan internal. Kemudian ada fungsi memori internal. Memori internal ini berfungsi untuk mengingat
riwayat atau histori program, atau data yang digunakan selama perangkat beroperasi. Selain itu, memori internal juga berguna untuk menyimpan operating system atau OS ke dalam perangkat sebagai pinjaman memori saat menjalankan aplikasi atau software. Nah, kemudian ada jenis penyimpanan internal. Penyimpanan internal dapat dikatakan sebagai memori utama perangkat. Salah satu jenisnya ini RAM, merupakan fitur penyimpanan penting dan wajib ada di komputer dan laptop. Namun, ada pula jenis penyimpanan internal lainnya yang tak kalah berguna. Apalagi kira-kira ya selain RAM? Kita lanjut. Nah, pertama Random Access Memory atau RAM. RAM ini disebut sebagai media penyimpanan utama karena RAM bisa menyimpan data, aktivitas, dan software yang sedang berjalan di perangkat kita. Tidak bisa menjalankan aktivitas apapun di komputer tanpa adanya RAM, karena dengan adanya RAM kita bisa mulai dari cara mengedit dokumen, browser, menggunakan software, bahkan bermain game itu harus menggunakan RAM ini karena itu adalah media penyimpanan utama. Kemudian ada Read Only Memory atau ROM. Read Only Memory atau ROM bagi pengguna smartphone kerap menyebut ROM sebagai memori internal. ROM pada komputer berbentuk chip memori yang bersifat semikonduktor dan isinya dapat dibaca oleh sistem komputer. Berbeda dengan RAM, data dalam ROM bersifat permanen meski tidak memperoleh daya dari perangkat. Fungsi ROM hampir mirip seperti RAM, yakni melancarkan kerja sistem dalam perangkat agar pengguna lebih nyaman. Hanya saja RAM berguna untuk menyimpan OS serta firmware perangkat. Ketiga ada Solid State Drive atau SSD. SSD dibangun menggunakan rangkaian IC untuk menyimpan data atau file. Jenis ini mulai muncul sejak 90-an sehingga memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada dua jenis memori internal lainnya. Oleh karena kelebihan tersebut, SSD kerap digunakan sebagai alternatif ROM dalam menjalankan sebuah sistem bersama RAM. SSD juga hadir sebagai perangkat penyimpanan eksternal.
Oke teman-teman, ini saya tunjukkan video salah satu yang mana ini video adalah canggihan teknologi yang akan terjadi di masa depan. Kemungkinan akan terjadi semua teknologi akan berkembang pesat jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Disimak ya teman-teman.
Nah, gimana teman-teman dari hasil videonya? Apakah kalian mengerti? Nah, semoga kalian mengerti ya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan, yang dapat saya berikan kembali pembelajaran yang saya pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan aja yang perbuat oleh kita. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.